Bedah tuntas white paper P-Network. Revolusi atau sekadar eksperimen sosial? Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja bedah kiriman Anda kali ini. Di depan kita ada white paper dari sebuah proyek yang, lagi rame banget dibicarakan. P-Network. Betul. Janjinya besar banget kan? Sebuah mata uang kripto yang katanya bisa Anda tambang langsung dari ponsel. Iya, dan tanpa bikin baterai boros atau tagihan internet jebol. Itu klaim utamanya. Nah, itu dia. Dan premis ini kan langsung menyerang titik-titik lemah dari generasi pertama kripto. Tepat sekali. Untuk benar-benar paham kenapa Pi ini ada, kita harus mulai dari masalah yang mereka coba selesaikan. Yang sebenarnya ya, masalah fundamental Bitcoin itu sendiri. Setuju. Misi kita hari ini adalah membongkar klaim-klaim ini ya, berdasarkan dokumen yang Anda berikan. Apa benar ini revolusi finansial di saku kita? Atau jangan-jangan cuma sebuah eksperimen sosial raksasa. Yang mengubah kita jadi ahli menekan tombol sekali sehari. Oke, mari kita gali lebih dalam. Mari. Jadi di bagian awal, white paper ini langsung sasarannya jelas banget. Jantung masalah Bitcoin. Betul. Yang pertama, soal aksesibilitas. Mereka bilang untuk ikut menambang Bitcoin sekarang Anda butuh perangkat keras yang, ya ampun harganya bisa seharga mobil. Dan tagihan listriknya bisa bikin PLN senyum-senyum sendiri. Haha, iya. Jelas bukan untuk semua orang kan? Dan ini bukan cuma masalah biaya loh. Ini masalah filosofis. Dokumen ini menggambarkannya sebagai sebuah paradoks. Paradoks gimana tuh? Kripto yang lahir dari mimpi desentralisasi, kekuatan untuk rakyat, ujung-ujungnya malah jadi industri yang sangat tersentralisasi. Nah, ini dia. Hanya perusahaan-perusahaan dengan modal raksasa yang bisa bangun ladang penambangan di negara-negara dengan listrik murah. Benar sekali. Jadi mata uang yang katanya buat semua orang, Iya. ujung-ujungnya cuma bisa dicetak dan diamankan oleh segelintir korporasi raksasa. Ironis banget kan? Sangat ironis. Ide desentralisasinya jadi terasa sedikit palsu gitu. Kekuatan yang seharusnya tersebar malah kembali ngumpul di puncak. Dan inilah fondasi argumen P-Network ya. Tepat. Mereka melihat sentralisasi ini bukan sebagai cacat minor, tapi sebagai, bisa dibilang, pengkhianatan terhadap janji awal teknologi blockchain. Jadi pertanyaannya, Bisakah kita membuat sistem yang aman dan terdesentralisasi, tapi tetap bisa diakses oleh siapapun yang punya ponsel pintar? nah disinilah solusi mereka mulai terdengar. Radikal. Sangat. Lupakan semua kerumitan tadi. Pai bilang Anda bisa ikut mengamankan jaringan dan dapat koin cuma modal ponsel. Tapi tunggu dulu, menambang cuma modal pencet tombol sekali sehari, ini kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, gak sih? Apa ini bukan sekedar gimmick marketing buat ganti istilah check-in harian di aplikasi? Pertanyaan itu sangat valid, dan white paper ini mencoba menjawabnya. Kuncinya, mereka mendefinisikan ulang apa itu menambang. Oke. Ini bukan menambang dalam arti proof of work seperti Bitcoin, yang mengharuskan komputer memecahkan teka-teki kriptografi yang super sulit. Yang bisa bikin ponsel meleleh dalam hitungan menit. Tepat sekali. Kalau pakai sistem itu, ya wassalam ponsel kita. Oke, jadi kalau bukan adu kuat komputasi, lalu bagaimana mereka menjaga jaringannya tetap aman? Dasarnya apa kalau bukan kerja keras matematis? Mereka menggunakan mekanisme yang sama sekali berbeda, sebuah adaptasi dari Stellar Consensus Protocol atau SCP. Oke, SCP, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya bisa dibayangkan gini. Alih-alih seluruh jaringan di dunia balapan memecahkan satu teka-teki, sistem Pi ini mengandalkan lingkaran keamanan. Security Circles. Lingkaran keamanan. Cuma 3-5 orang. Kedengarannya ringkih banget. Awalnya mungkin begitu, tapi coba bayangkan ini dalam skala besar. Lingkaran keamanan Anda kan, tumpang tindih dengan lingkaran keamanan orang lain, yang juga tumpang tindih dengan yang lainnya. Oke. Ini menciptakan sebuah, grafik kepercayaan global yang saling mengunci. Jadi untuk menyetujui sebuah transaksi, sistem nggak perlu tanya ke jutaan orang. Cukup tanya ke perwakilan-perwakilan terpercaya di dalam grafik itu. Betul. Atau yang disebut quorum. Inilah yang bikin prosesnya sangat ringan dan efisien. Saya mulai paham. Jadi keamanannya ditukar dari keamanan komputasi yang terbukti ke keamanan sosial yang, basisnya kepercayaan antar manusia. Tepat. Ini bukan cuma inovasi teknis doang ya.
Ini pertaruhan filosofis, mempertaruhkan seluruh jaringannya pada asumsi bahwa kebanyakan orang itu jujur dan bisa dipercaya. Anda menangkap intinya. Dan ini juga membuka celah risiko baru. Apa itu? Di dunia kripto, ini dikenal sebagai Sybil Tech. Satu pihak jahat bikin ribuan akun palsu untuk memanipulasi jaringan. Oh, iya. Di Bitcoin, serangan ini mahal banget karena butuh ribuan komputer. Di Pi, tantangannya adalah membuktikan bahwa setiap akun itu dimiliki oleh manusia sungguhan yang unik. Makanya proses verifikasi seperti KYC jadi krusial banget ya. Sangat krusial. Wah, kalau disuruh milih 3-5 orang yang saya percaya buat mengamankan aset digital, jangan-jangan teman saya malah jual data saya buat beli skin game. Haha. Nah, itu risikonya. Oke, jadi kepercayaan adalah mata uangnya di sini, secara harfiah. Tapi kalau kita bicara soal mata uang yang sebenarnya, bagaimana white paper ini merancang nilai ekonomi Pi itu sendiri? Karena sepertinya ada strategi khusus di baliknya. Betul sekali. Anda menangkap inti masalahnya. Setelah memecahkan masalah teknis aksesibilitas, tantangan berikutnya, menciptakan nilai ekonomi. Dan Dokumen ini menjelaskan model ekonomi yang sangat terencana. Intinya adalah tentang kelangkaan yang diciptakan secara artifisial. nah, ini bagian yang saya perhatikan. Ada tabel yang menunjukkan imbalan menambang ini terus berkurang. Iya, Waktu penggunanya masih sedikit, katakanlah di bawah 1.000 orang, imbalannya bisa sampai 3,14 Pi per jam. lumayan besar. Tapi begitu menyentuh 10 juta pengguna, imbalannya anjlok jadi cuma 0,1 Pi per jam. Ini seperti datang ke pesta lebih awal, dapat porsi rendang paling besar. Datang telat? Ya, Cuma dapat kuahnya. Analogi yang pas. Ini adalah replikasi dari konsep halving di Bitcoin. Tapi basisnya jumlah pengguna, bukan waktu. cerdik. Tujuannya ada dua, dan keduanya sangat cerdas dari sudut pandang strategi pertumbuhan. Pertama, ini mesin pendorong adopsi. Menciptakan FOMO. Tepat, fear of missing out. Dengan memberi imbalan besar di awal, mereka menciptakan rasa urgensi. Orang-orang jadi terdorong untuk segera gabung dan ngajak teman-temannya sebelum kuenya makin kecil. Jadi ini semacam growth hack yang ditanamkan langsung ke dalam protokol ekonominya. Cerdik juga. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah menciptakan kelangkaan. Sama seperti aset apapun kan ya, nilai seringkali berkorelasi dengan kelangkaan. Benar. Dengan memastikan total pasukan Pi terbatas dan laju produksinya terus menurun, mereka membangun fondasi agar koin ini berpotensi memiliki nilai di masa depan. Kata kuncinya berpotensi ya. Tentu saja, itu kata kuncinya di sini. Nah, itu dia. Karena saat ini semua nilai itu kan masih di awang-awang kan? Betul? Nilainya didasarkan pada keyakinan kolektif bahwa suatu hari nanti koin ini akan laku. Dokumen ini sendiri bilang kalau nilai Pi akan didukung oleh waktu, perhatian, barang, dan jasa dari para anggotanya. Ini terdengar seperti ekonomi yang dibangun di atas harapan bersama. Memang, ini adalah ekonomi berbasis komunitas. Nilainya tidak datang dari dukungan emas atau pemerintah, tapi dari ukuran dan aktivitas jaringannya. Semakin banyak yang pakai? Semakin banyak orang yang memegangnya dan bersedia menukarkannya dengan sesuatu yang nyata, semakin besar nilainya. Dan ini membawa kita ke visi jangka panjang mereka. Betul, karena kalau tujuannya cuma ngumpulin angka digital di aplikasi ini nggak akan bertahan lama. Ternyata visinya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kan beberapa lapisan di atas teknologi intinya. Ada lapisan untuk perhatian dan waktu bersama, data dan koneksi bersama, dan yang paling ambisius, Apa itu? lapisan aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Ini sinyal bahwa Pi tidak ingin sekedar jadi PayPal versi kripto. Mereka ingin menjadi sebuah platform. Bisa kasih contoh konkret nggak aplikasi seperti apa yang mereka bayangkan? Soalnya ini kedengarannya masih abstrak. Tentu, bayangkan sebuah pasar perhatian. Pasar perhatian. Ya, saat ini kalau Anda nonton iklan di media sosial yang dapat uangkan perusahaannya, Benar. di ekosistem Pi, pengiklan bisa membayar Anda langsung dalam bentuk Pi untuk setiap detik perhatian yang Anda berikan pada konten mereka. Jadi nilai dari perhatian Anda kembali ke Anda, bukan ke perantara. Menarik. Atau bayangkan App Store terdesentralisasi. Nah, itu juga. Developer bisa membuat aplikasi di atas jaringan Pi, dan semua transaksi di dalamnya menggunakan Pi. Misalnya game di mana item-item langka dibeli pakai Pi. Bisa. Atau aplikasi layanan jasa di mana kita membayar seorang desainer grafis dari negara lain pakai Pi.
tanpa potongan besar dari platform seperti Fiverr atau Upwork. Tepat. Visi utamanya adalah menciptakan ekonomi peer-to-peer, di mana nilai yang diciptakan oleh pengguna, baik itu data, perhatian, atau kreativitas, bisa langsung dinikmati oleh pengguna itu sendiri. Ambisinya luar biasa besar sih. Sangat besar. Tapi ini juga memunculkan dilema klasik. Saya tahu ini. Dilema ayam dan telur kan? Tepat sekali. Developer nggak akan mau repot-repot bikin aplikasi di platform Pi kalau koinnya nggak ada harganya. Sebaliknya. Koinnya nggak akan pernah berharga kalau nggak ada aplikasi atau barang yang bisa dibeli pakai koin itu. Lalu, bagaimana white paper ini menjawab tantangan itu? Dokumen ini tidak menawarkan jawaban ajaib sih, tapi menyiratkan strategi bertahap. Oke. Fase pertama, yang sedang berjalan sekarang, adalah fokus membangun jaringan dan basis pengguna sebesar mungkin, menciptakan efek bola salju. Kuantitas dulu. Betul. Fase berikutnya adalah meluncurkan testnet, di mana developer bisa mulai bereksperimen membangun aplikasi tanpa risiko finansial. Baru setelah ekosistemnya mulai terbentuk, Dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. baru mereka akan masuk ke fase mainnet, di mana nilai Pi bisa benar-benar diuji di pasar terbuka. Transisi dari fase pertama ke fase ketiga inilah yang akan menjadi momen penentuan nasib seluruh proyek ini. Oke, setelah kita bongkar semua ini, kesimpulannya jadi lebih jelas ya. Pi Network ini adalah sebuah eksperimen sosial ekonomi yang masif. Sangat masif. Inti idenya adalah membuat kripto lebih demokratis dan bisa dijangkau oleh siapa saja dengan menukar keamanan berbasis komputasi yang mahal, Dengan keamanan berbasis jejaring kepercayaan sosial. dan model ekonominya dirancang dengan sangat sengaja untuk memacu pertumbuhan viral sambil menjaga kelangkaan digital. Ini pendekatan yang sama sekali berbeda dari generasi pertama kripto. Namun seperti yang Anda bilang tadi, seluruh bangunan megah ini berdiri di atas fondasi yang tak terlihat. Kepercayaan. Kepercayaan. Kepercayaan bahwa jaringannya aman dari manipulasi. Kepercayaan bahwa komunitasnya akan cukup besar dan aktif untuk menciptakan nilai real. Dan yang terpenting, kepercayaan bahwa suatu hari nanti, angka-angka yang kita kumpulkan dengan sabar setiap hari di aplikasi itu, Iya, benar-benar bisa ditukar dengan secangkir kopi. betul. Pada akhirnya keberhasilan Pi tidak akan diukur dari kecanggihan teknologinya, tetapi dari kekuatan dan daya tahan komunitasnya. Jadi pertanyaannya bukan soal teknologi. Bukan apakah teknologinya berfungsi, melainkan apakah komunitas ini bisa bertransisi dari sekedar kelompok pengumpul poin menjadi sebuah ekonomi yang hidup dan bernafas. Itulah pertanyaan jutaan dolar. Atau mungkin lebih tepat, jutaan Pi. Atau mungkin jutaan Pi. Dan ini satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Berdasarkan dokumen yang kita bedah hari ini, di dunia digital di mana perhatian kita adalah komoditas yang paling diperebutkan, apakah menekan sebuah tombol di aplikasi setiap hari adalah sebuah tindakan partisipasi dalam revolusi finansial masa depan? Atau kita sebenarnya hanya sedang menjadi bagian dari A/B testing psikologis terbesar dalam sejarah untuk melihat seberapa lama manusia bersedia menekan tombol hanya dengan imbalan sebuah janji? Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap Dior.